Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, para pemirsa yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Taufik SPD, guru dari SD Negeri 3 Tunjung Sipto, Kecamatan Sempol. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan bercerita sebuah cerita rakyat yang berjudul Pandan Kuning. Selamat menyaksikan. Dulu kala, pada masa kerajaan Mataram, sekitar tahun 1600-an, hiduplah seorang wanita bangsawan. Dia bernama Dewi Sulastri. Dia adalah wanita yang cantik, menawan, mukanya bulat seperti telur, hidungnya mancung, kulitnya kuning langsat, rambutnya panjang mengalun ke, dan yang paling istimewa darinya, dia memiliki hati yang baik, ramah, dan suka menolong. Dewi Sulastri adalah putri dari seorang bupati Pucang Kembar bernama Citrokusumo. Sebagai seorang ayah, dia sangat mencintai putrinya. Dia ingin menikahkan putrinya dengan seorang bangsawan demi nama baik keluarganya. Putriku Dewi Sulastri, aku akan jodohkan engkau dengan seorang bangsawan bernama Joko Puring. Dia adalah adipati Bulu Pitu. Dia berkuasa, gagah, ganteng, pemberani, dan terhormat. Maafkan aku, ayah. Aku belum ingin menikah. Kalau aku menikah, ayah, aku ingin menikah karena cinta, bukan menikah karena jabatan dan kedudukan, ayah. Ayahnya terdiam. Dia tahu bahwa putrinya punya hati yang teguh dan kemauan yang kuat. Suatu hari, datanglah seorang pemuda bernama Raden Sujono. Dia bukanlah seorang bangsawan. Dia anak Demang dari Wonokusumo. Namun, dia memiliki sikap yang sopan, jujur, dan bersahaja. Dengan begitu, Dewi Sulastri, dia merasa simpatik dan terkesan kepadanya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan berganti bulan. Akhirnya tumbuhlah benih-benih cinta di antara mereka berdua. Dewi Sulastri dan Raden Sujono akhirnya semakin dekat. Sedangkan Joko Puring, dia marah dan cemburu kepada mereka. Citrokusumo, ayahnya, kemudian membuat sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara itu, dialah yang berhak menikahi putrinya. Karena keberanian dan ketulusan hatinya, akhirnya sayembara itu dimenangkan oleh Raden Sujono. Dewi Sulastri menikah dengan Raden Sujono. Tidak lama kemudian, Raden Sujono diangkat sebagai Bupati Pucang Kembar menggantikan ayahnya. Saat Raden Sujono bertugas keluar dari istana, datanglah Joko Puring menyelinap ke istana dan menculik Dewi Sulastri, dibawanya ke sebuah
Pantainya luas, tenang, dan indah. Namun keindahannya itu tidak dapat menghibur hati Dewi Sulastri yang sedang dirundung sedih. Dewi Sulastri, cintailah aku Dewi, cintailah aku. Aku sangat mencintaimu. Apapun yang kau minta, aku akan berikan kepadamu Dewi. Maafkan aku Joko Puring, aku tidak bisa mencintaimu. Di dalam hatiku hanya ada suamiku. Karena ketulusan cinta Dewi Sulastri, terjadilah sebuah keajaiban. Apa itu? Pandan yang tempat Dewi Sulastri diikat tiba-tiba berubah warnanya menjadi kuning. Raden Sujono mendengar istrinya diculik, dia langsung mengejar ke pantai tersebut. Di sanalah terjadi pertarungan yang hebat, dahsyat dengan pedangnya, dengan ilmu kanuraganya. Joko Puring pun kalah dan lari, tidak akan pernah kembali lagi. Saat Raden Sujono capek, dia beristirahat dengan Dewi Sulastri di semak pandan. Setelah sekian lama mereka berpisah, akhirnya mereka bertemu bersatu dalam cinta. Pantai Pandan Kuning terkenal dengan pantainya yang indah, pasirnya yang lembut, ombaknya yang bersahabat. Di pantai itulah kisah cinta sejati Dewi Sulastri dan Raden Sujono akan selalu hidup, dikenang, diceritakan, dan dijaga oleh ombak dan angin yang akan selalu berbisik. Demikianlah kisah cerita rakyat dengan tema Pandan Kuning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.